Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi, serta Latsar CPNS golongan 3 tahun ajaran 2021 dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada kegiatan Latsar ini, saya tergabung dalam angkatan 24 kelompok 4. Nah, jadi pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk melaksanakan atau menjelaskan tentang materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Silahkan disimak. Oke, jadi pertama-tama kita membahas tentang sejarah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini pertama kali dipelopori ketika terbentuknya organisasi pergerakan nasional pertama, yaitu Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Makanya pada tanggal tersebut juga dijadikan sebagai Hari Pergerakan Nasional. Selanjutnya ada Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang menggunakan nama Indonesia sehingga eksistensi keberadaan Indonesia semakin dikenal masyarakat dunia. Lalu pada tahun 1920-an, sekelompok pemuda dari berbagai daerah melaksanakan Kongres Pemuda 1 dan 2, dan tepat pada tanggal 28 Oktober 1928 lahirlah Sumpah Pemuda. Dan hingga saat ini, 28 Oktober dijadikan sebagai peringatan Hari Sumpah Pemuda. BPUPKI merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Adapun dalam bahasa Jepang, BPUPKI dikenal sebagai Dokuritsu Junbicho Sakai. BPUPKI dibentuk pertama kali pada 1 Maret 1945. Kala itu, lembaga BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang. Tujuan dibentuknya BPUPKI yang utama adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal penting yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka atau mempersiapkan hal-hal penting mengenai tata pemerintahan Indonesia merdeka. Lalu selanjutnya, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah panitia yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelum PPKI sudah ada BPUPKI yang dibentuk Jepang, kemudian dibubarkan. Setelah BPUPKI tidak ada lagi, Soekarno membentuk PPKI pada 7 Agustus 1945. PPKI awalnya diharapkan Jepang mampu membuat tokoh-tokoh Indonesia bersimpati dan membantu Jepang dalam Perang Pasifik. Namun kesempatan ini tidak disia-siakan oleh tokoh-tokoh pejuang Indonesia, dan justru dimanfaatkan untuk mempersiapkan kemerdekaan hingga pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Sekarang definisi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau nation character, dan kesadaran terhadap sistem nasional atau nation system yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Konsensus dasar berbangsa dan bernegara itu ada 4. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi nasional, pandangan hidup dan pemersatu bangsa. Nomor 2 ada Undang-Undang Dasar 1945 yang berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara dan membatasi kekuasaan pemerintah. Selanjutnya ada Bhinneka Tunggal Ika, semboyan yang berarti berbeda tapi tetap satu. Mohon maaf, semboyan ini sangat cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki kemajemukan atau sering disebut masyarakat multikultural. Dan yang terakhir itu NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tujuan NKRI seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat meliputi A. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Identitas bangsa. Yang pertama itu ada bendera, yaitu sangsaka merah putih. Yang kedua ada bahasa, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang ketiga lambang negara, yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir lagu kebangsaan, yaitu lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Definisi bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Untuk nilai dasar bela negara yang wajib kita ketahui itu ada 5 poin. Yang pertama, cinta tanah air. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Implementasi bela negara sebagai ASN atau aparatur sipil negara. Yang pertama, itu mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang kedua, menjadi ASN yang netral. Maksudnya adalah memegang teguh prinsip netralitas ASN dalam setiap kontestasi politik, baik tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Yang ketiga, menjadi teladan atau menjadi contoh bagi masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pelayanan terbaik kepada publik atau memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Dan kelima, menjaga kesehatan atau senantiasa menjaga kesehatannya dan menghindarkan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang dapat mengganggu kesehatan. Nah, jadi itu tadi penjelasan saya tentang materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Semoga dengan adanya video ini bisa membuat kita jadi semakin paham tentang materi tersebut dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they